Yo, welcome back to Central Boys. Back lagi bersama Kiko aja. Kali ini di akhir tahun ini gue bakal membandingkan fitur-fitur wallet mobile yang ada saat ini di 2021. Dan menurut kalian bakal gimana, nanti kalian bisa komen setelah videonya berakhir ya guys ya. Tapi anyway, ini gue juga baru bangun tidur dan mungkin beberapa review gue tentang wallet ini agak bias karena ada kecenderungan gue lebih sering menggunakan yang mana. Tapi let's see aja, menurut kalian Sabian yang mana ya? Ya, yang pertama itu wallet favorit masyarakat Indonesia yang namanya Trust Wallet. Seringkali banyak kalian yang airdrop hunter, token-token micin hunter itu biasanya pakai Trust Wallet ini ya. Dan memang tampilannya sangat simpel, dan untuk ngeregis token yang mau kalian pakai atau koin yang kalian pakai itu juga gampang. Terus mereka tuh juga ada discovernya, fitur terbarunya ini untuk 2021. Untuk stakingnya juga, ini ada stakingnya. Di sini bisa kita lihat, dan ini ada pilihannya, ada staking Terra Luna, Tron, Tezos, Algorand, Cosmos, Kava, dan BNB ya guys ya. Cukup menarik sih, dan ini DeFi-nya juga disediakan. Nah, untuk akses DeFi-nya menurut gua nih agak kurang efisien karena dia hanya bisa terfokus untuk di satu tab aja. Bahkan pun kalau ada multi tab, misalnya ini gue udah klik satu. Nah, ini untuk ngebuka venus.io ya, seperti ini. Nah, untuk contohnya aja, dan misalnya gue pingin klik di apps yang lain, misalnya BV, dia akan ngelot mengganti ke BV-nya ya guys ya, untuk mainnet Binance Smart Chain ya. Ini masih dalam satu mainnet ya guys ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk mainnet yang berbeda, gue akan ngetes mainnet yang lainnya. Coba kita lihat sih, pilih aplikasi yang mana. Nah, misalnya AV seperti ini ya guys ya. Nah, otomatis dia mainnetnya akan berubah di atas jadi Ethereum. Mungkin buat orang yang sangat awam ingin terjun ke DeFi, wallet Trust Wallet tuh sangat mudah untuk digunakan. Jadi kalian nggak perlu gonta-ganti RPC mainnet gitu ya, yang menurut orang awam tuh cukup memusingkan gitu ya guys ya. Nah, kayak gitu kalau kita close, nah seperti ini. Dan juga fitur settingnya pun juga sangat mudah di sini, dan mereka juga punya community-nya lengkap dari Twitter, Telegram, Facebook, Reddit, YouTube, sama dan lain-lain ya guys ya. Nah, menurut gua ini oke untuk orang awam, tapi untuk masalah sekuritas, sebenarnya untuk software wallet yang untuk menyimpan kripto kalian, Trust Wallet itu bukan the best ya, karena banyak banget scammernya yang berdatangan di Trust Wallet, dan mungkin buat orang awam juga gampang banget kejebak. Mungkin itu juga jadi alasan karena ya Trust Wallet itu buat orang awam ya guys ya. Dan jangan lupa mereka juga ada swapnya juga, dan swapnya ini banyakkan hanya berlaku untuk ERC20 dan juga BEP20 ya, untuk yang Binance Smart Chain kayak gitu. Dan mereka juga ada exchange dan pricingnya, meskipun exchange dan pricingnya ini kurang begitu akurat sih guys ya. Oke. Ya, yang kedua adalah MetaMask. MetaMask itu terkenal banget karena dia OG wallet untuk ekosistem Ethereum, dan dimana dia sistem mainnetnya itu aslinya di Ethereum ya guys ya. Di Ethereum nih kalau kita ganti, nah akan seperti ini. Nah, untuk menambahkan mainnet di dalamnya menurut gua ini agak ribet karena kalian harus ke setting terus kalian ke network custom RPC ya, kalian tambahin network terus baru kalian bisa masukin ya gitu networknya. Tapi di balik sistem penambahan RPC network yang ribet, sebenarnya MetaMask itu ada kelebihannya, membuat si wallet ini bisa menargetkan mainnet yang mau kalian gunakan dengan lebih spesifik. Artinya fiturnya itu tidak membuat kalian kebingungan ya, kalau misalnya kok saya udah deposito di mainnet Tron misalnya, tapi kok nggak keluar ya kriptonya, apakah salah address atau apa. Karena biasanya private key dan mnemonic seed phrase itu biasanya
di beberapa mainnet itu keluarnya bisa beda ya, karena ada faktor codingnya tertentu gitu ya guys. Nah untuk aksesibilitasnya untuk penggunaan di apps di sini di Ethereum mainnet ya guys ya. Nah ini eh, dia tuh sistemnya kayak browser begini ya guys ya. Nah bisa kalian lihat ini ada di appsnya, mereka udah ada standarnya yang rata-rata standarnya hanya untuk Ethereum base aja. Tapi kalau untuk RPC mainnet lain itu nggak ada ya. Jadi kalian harus uh, ngetik manual sendiri ya. Menurut gua mungkin karena MetaMask itu originalnya dari Ethereum. Jadi hanya aplikasi-aplikasi desentralisasi yang bekerja di Ethereum lah yang sudah di listing di fitur MetaMask mobile ini ya guys ya. Dan dia sistemnya kayak browser. Contohnya kita langsung aja buka AV ya dari sini ya. Nah dia ini bener-bener kayak browser biasa, kayak kayak browser mobile pada umumnya, dan dia ada sistem tabnya juga ya guys ya. Gitu. Ini kita tunggu enter app-nya. Nih kita bisa klik tab juga, dan ini menurut gua fitur yang si kecil tapi signifikan banget, terutama buat kalian yang full time bermain di DeFi tapi di ya di wallet mobile aja gitu ya, karena nggak punya laptop yang memadai, jadi punyanya smartphone doang. Ini menurut gua sangat bagus ya, kayak gitu guys. Dan di sini dia juga ada sistem bookmarknya, kalau kalian mau ngebookmark di apps tertentu yang nggak terdaftar di MetaMask ini ya guys ya, kayak gitu. Nah jadi kesimpulannya untuk MetaMask ini ya ini untuk user menengah ya guys ya, yang dimana sudah sedikit ngerti tentang perbedaan mainnet dan insertionnya. Karena kalau masih awal pasti bingung ya, karena address di MetaMask itu sama ya, mau mainnetnya kalian ganti-ganti, misalnya gue ganti ke Binance Smart Chain ya addressnya juga sama gitu. Tapi karena sistem penggantian mainnetnya dipakai switch seperti ini dan kalian harus input manual untuk mainnet tambahan, terkadang pengguna pemula itu akan kesulitan ketika dia salah masukin mainnet dan salah depo. Itu udah kesalahannya fatal banget ya guys ya. Karena gue juga dulu di 2019 ketika MetaMask tuh masih bagi-bagi banget gitu, gue pernah salah depo gitu ya. Ya lumayan set lah ya. Oke lanjut. Nah, yang ketiga ini favorit gua banget, namanya Mad Wallet. Kalau kalian tahu, Mad Wallet itu dia adalah multi chain wallet yang dimana untuk pergantian mainnetnya kalian nggak perlu masukin ngetik manual kayak MetaMask, tapi pergantian main chainnya itu tidak otomatis semua digabung jadi satu wallet seperti Trust Wallet. Karena di sini kalian bisa insert wallet kalian, import seed phrase kalian secara individual itu ke tiap walletnya. Mungkin ini agak advance karena contoh misalnya untuk yang Binance Smart Chain, yang misalnya kita add import wallet baru, dan ini dia tuh harus setup nama, password, ini keamanan standar, dan harus masukin private key. Ataupun misalnya kalian punya mnemonic chain, atau kalian bisa import dari other chain juga ya. Jadi misalnya ini fitur yang cukup menarik karena biasanya yang masih terikat dengan ERC20 seperti Binance Smart Chain yang dimana itu BEP20, terus Polygon yang sebagai sidechainnya si Ethereum, itu bisa diimport ke other chain, dan ini fiturnya seperti ini ya, kayak gitu guys. Ini keren banget sih. Cuma memang untuk orang awam ini lumayan memusingkan karena banyak sekali fitur-fitur mainnet yang ditawarkan ya, kayak gitu. Dan untuk di appsnya, aksesibilitas di appsnya, kalau IP IP HP kalian itu HP Cina ya, kayak Realme, Oppo segala macam, itu pasti saat akses di appsnya itu bakal keblokir ya guys ya. Gue bisa kasih contoh di sini karena gue pakai Realme, jadi kalau buat di appsnya itu pasti keblokir untuk beberapa di apps tertentu ya guys ya. Kecuali mungkin yang untuk Binance Smart Chain-nya akan lebih aman ya. Nah seperti ini nih guys, tuh sorry this app is not available in your region. Nah ini karena IP HP gua itu HP Cina ya guys ya. Jadi untuk gunain Mad Wallet itu HP Cina kurang recommended
dan harus pakai VPN ya untuk akses di apps ya, karena aplikasi Mad Wallet ini diblokir di Cina, padahal dia tuh didirikan di Cina juga ya guys ya. Mungkin karena kebijakan pemerintah Cina yang mengeban semua cryptocurrency ya. Dan mereka juga ada fitur cloud wallet, yang dimana fitur cloud walletnya ini itu membutuhkan KYC ya guys ya. Nah, kok membutuhkan KYC padahal kan software wallet bang. Nah, di sini sebenarnya ini cloud wallet ini difungsikan untuk memfarming token Mad wallet mereka ya, token Mad ini, dengan cara kalian menstaking token-token atau koin-koin yang di provide di sini ya, seperti itu. Dan ini tujuannya juga mereka buat sistem kayak gini karena kedepannya mereka akan launching ya semacam mainnet ekosistem di appsnya sendiri yang namanya tuh Mad Chain ya, dimana Mad Wallet ini juga bagian dari Substrate, yaitu salah satu integrasinya Polkadot ya. Jadi menurut kalian ini gimana ya kalau misalnya project ini tuh bakal bener-bener terikat dengan Polkadot banget ya? Tapi memang project ini tuh sangat terikat dengan Polkadot. Kenapa gue bilang gitu? Karena Polkadot sendiri, founder ya Gavin Wood, tahun 2016-17 pernah nge-state Mad Wallet tuh salah satu project crypto di ekosistem Polkadot yang harus benar-benar diperhatikan dengan tokennya Mad ini ya. Saat ini tokennya masih under value banget. Mungkin dengan fitur wallet yang semakin luas, mungkin tokennya juga bisa naik lebih tinggi ya guys ya. Itu. Yuk lanjut. Ya, selanjutnya adalah Coinbase DeFi Wallet, yang dimana Coinbase DeFi Wallet ini hanya untuk Ethereum ya, ekosistem Ethereum aja. By the way, abaikan aja token Pang token ini karena apa, dulu gue pernah dapat project farming token project Pang protokol yang dulu Bung Ferel sering banget ulas sama gue, cuma ternyata projectnya ya stagnan gitu ya, alias wacana-wacana scam gitu ya, jadi ya abaikan saja. Tapi intinya adalah dia tuh sangat simple dan benar-benar user friendly banget. Ini cocok banget buat pemula juga. Dan ini dia kalau kalian beli NFT yang ada di OpenSea atau yang di platform-platform ekosistem Ethereum lain, itu biasanya langsung otomatis ke listing di sini secara otomatis gitu. Dan untuk open di apps ya, mereka juga ada sistem browser base nya, dan mereka tuh benar-benar nggak ada sistem tab kayak si MetaMask yang mobile ya. Jadi misalnya gue pengen buka compound ya, visit up compound, nah ini dia ngeloading kayak gini. Nah ini udah kebuka. Tapi kalau kalian pengen buka di apps yang lain, itu dia pasti bakal numpuk. Misalnya gue di sini mau buka Uniswap ya. Nah bisa jangan lupa appnya. Nah seperti ini. Nah otomatis dia akan menimpa yang aplikasi sebelumnya ya, buat link website sebelumnya. Tapi untuk go home-nya dia gampang, mereka ada fiturnya untuk di apps yang benar-benar sudah dipercaya oleh Coinbase juga. Dan sistem settingnya pun juga gampang, dan ini default networknya kalian juga bisa pilih. Tapi di sini kalian bisa nyalain banyak, lebih dari satu juga. Misalnya gue pengen nyalain Polygon dan lain sebagainya, kalian bisa gunain di sini. Oke, gua sendiri belum pernah menggunakan Coinbase Wallet untuk aktivitas di apps sehari-hari. Tapi menurut dari opini yang gue dengar dari kawan-kawan gua, wallet ini tuh buat emak-emak boomer gitu ya, bapak ibu kita gitu, yang kalau di US yang seangkatan dengan bapak ibu kita itu benar-benar ya menggunakannya Coinbase Wallet ya untuk akses kripto, dan nyoba-nyoba di appsnya juga experience-nya lebih mudah dicerna gitu ya guys ya. Nah jadi menurut kalian untuk Coinbase ini komen aja di bawah kalau kalian yang pernah gunain Coinbase Wallet secara langsung, kayak gimana aksesibilitasnya, tingkat kesulitannya dan lain sebagainya. Dan dia jangan lupa dia juga ada auto farmingnya juga ya guys ya.
dan ini diintegrasi dengan di apps yang berbasis DeFi juga ya guys ya, gitu. Alright, lanjut. Alright, ini adalah di wallet DeFi dari crypto.com yang dimana mereka juga punya mainnetnya sendiri yang bernama Kronos ya guys ya. Dan di sini untuk fiturnya itu dia juga ada buy kriptonya, tapi kalian harus connect dengan aplikasi action crypto.com juga ya. Dan ini juga untuk receive sendnya itu dia enak, dibagi dari beberapa jenis kripto yang kalian bisa pilih. Jadi misalnya kalian mau deposit ini, oh ERC20, ini kalian bisa pilih mainnetnya, oh ada BEP juga kayak gitu. Dan ini menarik banget ya. Binance Smart Chain Ethereum tetap jadi top notch di sini, tapi mereka pun juga memperkenalkan mainnet mereka juga ya. Jadi ini yang 3 more token nih, misalnya crypto.com coin dimasukkan ke sini, dan ini ada fitur stakingnya kalau nggak salah untuk crypto.com-nya ya. Dan ini dan dia uniknya juga langsung listing near di awal-awal pembuatannya. Nah kalau kalian lihat ini juga mereka ada listing NFT-nya juga seperti ini. Nanti NFT-nya kebaca age. Nah ini kelihatan seperti ini ya. Nah terus habis itu mereka juga ada import token ya. Nanti import tokennya tuh enak banget. Mereka tuh ada 3 pilihan, ada ERC20, ada BEP20, dan juga CRC20. Ini yang Kronos Network punyanya si crypto.com ya guys ya, seperti itu. Nah dan ini mereka tuh juga ada depositnya untuk earningnya, dan ini earningnya dari staking yang kripto di luar mainnet bisa kalian depokan juga ke sini. Dan juga beberapa yang earningnya nih dari DeFi yang seperti tadi gue jelasin. Dan ini mereka juga ada auto swapnya juga, dan kalian bisa pilih mainnetnya tuh mainnet apa gitu ya. Nah ini juga ada di appsnya. Di appsnya tuh mostly difokuskan untuk Kronos mainnet aja, meskipun kata-kata orang tuh ya bisa buat di apps yang lain ya. Tapi karena gue juga belum lama nyoba, gue masih belum familiar juga. Komen di bawah menurut kalian tuh gimana. Dan menurut gue di sini dia punya fitur itu agak unik ya, karena mereka tuh benar-benar ya menekankan mainnet mereka banget. Sebenarnya nggak salah sih, karena ini juga produknya crypto.com banget. Tetapi untuk DeFi wallet yang benar-benar semua mainnet harusnya bisa diakses dengan mudah di apps ya, itu menurut gua agak canggung ya. Dan buat orang-orang awam nih pakai ini tuh ngelihatnya awalnya gampang, tapi kok pas gua akses DeFi ya kok cuma adanya yang Kronos mainnet nih, aneh kan ya gitu. Tapi komen aja di bawah menurut kalian gimana. Nah ini adalah SafePal, wallet pencinta BSC Maxis ya guys ya. Kenapa gue bilang gitu, karena fitur SafePal ini berintegrasi langsung dengan akun Binance ya, terutama untuk jual beli kripto di Binance, dan bisa langsung dimasukkan di software wallet, storage wallet kalian di SafePal ini ya. Dan ini DeFi marketnya itu kalau kalian lihat, nah ini ada favorit dan marketnya, ini settingan standar aja. Dan kalau kalian klik itu otomatis dia akan lari misalnya ke Binance ya. Nah ini langsung ke fitur Binance, dari trade-nya, dari future-nya, savings, bahkan walletnya ya, seperti itu ya. Dia langsung lari ke akun Binance gitu ya. Dan mungkin kalian bisa cantumkan akun Binance kalian ke sana. Nah untuk di apps-nya ini juga cukup menarik. Dia ini bisa disandingkan kompetitor terbesarnya Trust Wallet ya saat ini, karena fiturnya mirip-mirip. Dan Trust Wallet itu kan lebih dominan di ekosistem Ethereum, dan Binance Smart Chain ini pun juga sama. Cuma bedanya kalau Trust Wallet lebih kecenderungan ke Ethereum, tapi kalau BSC ini maksudnya SafePal ini lebih kecenderungannya ke BSC. Nah ini di apps BSC itu lebih diutamakan di atas daripada di apps Ethereum ya, berbanding terbalik dengan Trust Wallet tadi ya itu. Dan untuk menyalakan di appsnya, misalnya kita klik PancakeSwap,
itu sama kayak Trust Wallet, dia nimpalin juga opennya, cuma bedanya dia nggak numpuknya tuh kayak nggak nyampah nanggung kayak Trust Wallet tadi ya, yang dimana setelah kita close apps ya dia masih ada kelihatan tab nganggur satu gitu ya. Itu aneh banget sih guys gitu. Overall banyak yang bilang di sini mereka tuh earning SafePal, token SafePal tiap hari dari membuat LP token atau liquidity provider token dengan pair-pair tertentu yang disesuaikan dengan wallet SafePal ini ya guys ya, yang udah ditawarin. Di sini ada tokennya, ada LP, ada yang solo token kayak Cake dan Banana dan lain-lain sebagainya. Dan APR-nya ini menggiurkan banget buat orang awam. Orang awam pasti langsung FOMO bikin LP-nya, nggak bakal mikir panjang, langsung taruh. Oh yang penting gue dapat cuan banyak, kripto banyak, passive income banyak gitu. Tapi sebenarnya menurut gue SafePal Wallet mungkin butuh menambahkan fitur baru di tokennya ya, supaya tokennya tuh nggak canggung gitu ya, nggak cuma sekedar buat farming doang ya. Nah, dan ini DeFi-nya di sini, DeFi-nya itu ada pool quick swap dan 0x pool, dan ini yang pernah gua coba-coba ya, gua taruh di sini. Nah, seperti ini dia benar-benar bisa kedetek ya. Kalau kalian tuh pernah bikin bangun liquidity pool token, itu langsung kedetek di sini ya, mainnetnya tuh kerasa gitu ya guys ya. Nah di sini NFT-nya pun juga sama, ini juga kedetek langsung untuk Ethereum dan BSC ya. Ya menurut gua SafePal ini buat orang awam sangat menggiurkan, terutama buat orang awam yang pertama kali langsung ke nyoba di exchange Binance dan dia pengen nyoba BSC. Menurut gua ini sangat recommended. Tapi menurut gua di satu sisi UI-nya agak kaku gitu ya guys ya. UI-nya tuh agak terlalu penuh gitu lihatnya di mata. Itu mungkin opini pribadi aja. Oke lanjut ya guys, selanjutnya adalah Exodus Wallet, yang dimana wallet ini tuh terkenal banget hanya untuk staking aja ya guys ya. Dan dia juga ada swapnya langsung di internalnya, dan ini swapnya itu dia tidak mementingkan mainnet ya. Jadi ya bisa dibilang cross chain di dalam wallet tuh sangat asik. Tapi untuk pilihan kriptonya dia itu tidak terlalu banyak juga, banyak sih tapi kebanyakan ya masih didominasi di Ethereum juga ya, token-token Ethereum, dan juga ya token-token yang ya mungkin fiturnya kurang begitu gua kenal ya pribadi maupun kalian ya kayak gitu ya. Tapi di sini dia tuh juga ada token Exodus Share, ini token dari walletnya, dan katanya sih tokennya ini berkaitan dengan fiturnya dia, yaitu untuk shares ini ya, dimana kalian tuh bakal jadi dibuatkan portfolio investor yang resmi ya, dan ini menggunakan KYC. Tapi di sini gua nggak akan pakai fitur investor profile-nya, karena menurut gua agak waste profile investor yang dibuatkan mereka ini agak wasting time ya menurut gua ya. Kenapa gue bilang kayak gitu, karena kalian nggak perlu buat profile investor pun kalau kalian sudah investasi kripto ya, kalian udah bisa dibilang investor gitu. Dan di sini untuk NFT-nya lucunya adalah dia hanya terintegrasi dengan Solana. Jadi untuk menyimpan NFT kalian yang terutama di ekosistem Solana, itu kalian bisa depositkan ke wallet kalian ya. Seperti itu, nanti ada muncul addressnya, kalian kirim di sini, nanti disetor di wallet Exodus kalian. Dan di sini beberapa kripto tuh bisa di staking. Jadi misalnya kalau kalian lihat kayak Solana ini kan ada APR-nya. Jadi kayak ada koin-koin yang ada APY-nya. Ini tuh semuanya untuk di staking. Tapi yang kalau enggak ya gitu guys. Walletnya simple banget dan juga dia ada sistem percentage ya. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya porto kalian tuh banyakan mana gitu ya, terutama buat orang yang males ngitung presentasi portfolio tuh kelihatannya annoying gitu ya guys ya. Jadi makanya dibuat kayak gini gitu. Dan uniknya dia juga ada fitur Bitcoin Lightning Network. Ini mungkin fitur ini sangat berguna buat negara yang sudah menggunakan Bitcoin sebagai national currency-nya kayak El Salvador. Jadi untuk deposit
terus nanti nge-add-nya, terus habis itu untuk receive-nya ini juga sama buat transaksi biasa ya guys ya. Dan ini untuk depositnya syaratnya kalian harus ada BTC dulu di walletnya yang biasa ya di sini ya. Nah cuman di sini kan gua kosong. Dan dia juga ada fitur instan ininya, daripada kalian klik manual kayak gini untuk action dan lain-lain, kalian tinggal swap. Terus misalnya untuk receive seperti ini, dan untuk kirim pun juga sama ya. So far komen di bawah alasan kenapa kalian pengen pakai Exodus Wallet ya. Ya, yang terakhir adalah Atomic Wallet, dimana Atomic Wallet ini menurut gua cukup unik karena dia ini wallet storage, tapi dia lebih untuk exchange. Tapi exchange-nya itu dalam artian swap ya seperti ini, dan ini swapnya dia tidak kenal jenis kripto, jadi bisa cross chain swap ya, which is nice. Tapi di sini tetap dikenakan gas fee untuk sesama Ethereum. Jadi misalnya kalau untuk Tron kayak gini, misalnya 1 Ethereum misalnya, dan ini nanti dapat Tronnya sekian gitu ya guys ya. Nah tapi menurut gue nih agak unik juga. Kenapa? Karena wallet ini itu bisa terintegrasi dengan Visa untuk kalian beli Bitcoin dan lain-lain sebagainya. Dan ini buy kriptonya, dan minimal buy-nya tuh $200. Dan dia ada fitur stakingnya. Jadi kalau kalian yang investor pasif yang nggak pernah mau main di apps atau aplikasi desentralisasi dan cuma pingin staking aja ya, wallet Atomic ini sangat ya cocok buat kalian ya, karena ngelihat APR-nya juga standar nih gitu. Misalnya gua mau invest Solana tapi gua males nyoba di app Solana, ya udahlah gua taruh di sini aja staking gitu. Earning rewardnya klaim bisa tiap hari ya gitu. Dan ini kalau kalian nanya, bang kok walletnya kosong sih bang gitu. Nah gua installnya cuma buat coba-coba aja, buat ulas dari segi UI-nya ke kalian. Menurut gua UI-nya ini sama kayak SafePal, itu agak kaku, dan kalau dilihat itu rasanya kayak kurang fleksibel aja gitu ya guys ya, kurang nyaman di mata karena rasanya penuh gitu ya tokennya guys ya. Dan di sini kalian bisa nyalain token-token lain yang agak ya mungkin agak hidden gem atau mungkin token micin kalian ya. Tapi menurut gua di sini tuh penuh banget. Mungkin gua akan matikan beberapa yang menurut gua nggak perlu banget, dimatiin aja. Misalnya kayak gini apply, nah ini pasti akan berkurang ya guys ya. Tapi gila ini banyak sih asli. Nah menurut kalian gimana untuk wallet ini? Jadi ya bahas aja. Kalau misalnya kalian bilang ini wallet bagus kok bang gitu, kalau misalnya cuma reward doang ya silakan sih. Tapi menurut gua ini wallet ini sangat gak rekomen ya, karena menurut gua nggak fleksibel. Meskipun fitur stakingnya menggiurkan dan simple to use, tapi ya untuk nyoba di appsnya nggak ada fitur untuk nyoba di appsnya ya. Jadi ini emang buat wallet investor yang pasif gitu ya guys ya. Gitu. Yo guys, jadi menurut kalian gimana tadi dari ulasan tentang wallet mobile di akhir 2021 ini? Mungkin agak sedikit bias karena beberapa gua hanya nyoba secara pasif ngeliat UI-nya atau fitur-fiturnya aja, nggak langsung nyoba transaksi. Jadi gua ngulasnya cuma singkat doang, perbandingan secara general aja sih guys ya. Tapi karena review ini agak bias, jadi kalian jangan menggunakan video ini tuh sebagai patokan untuk kalian milih wallet ya. Tapi kalian menggunakannya mungkin ya buat referensi aja, gambaran kalau nanti kalau yang baru memulai investasi kripto dan pingin nyimpen di software wallet storage seperti yang tadi gua udah ulas satu-satu, mungkin kalian jadi ada gambaran gua harus nyimpennya di mana nih ya guys ya. Disesuaikan dengan kemampuan kalian juga, karena ada beberapa wallet yang mungkin ya membutuhkan sedikit ketelitian yang lebih ya guys ya gitu. Kalau salah kirim atau segala macam pusing-pusing gitu ya guys ya. Alright, itu aja dari gua, Central Boys signing out. Let's go.